Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pengembangan model pembelajaran melalui internet. Pemateri pertama saya sendiri, Rizky Teja Pratama, kemudian ada Farida Nur Sapitri, ada Nengtika Harnia, dan yang terakhir ada Karwila Dewi. Selamat mendengarkan. Model pembelajaran dalam Muhammad Afandi halaman 16 adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam model pembelajaran terdapat 1. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis. Kemudian ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Kemudian yang keempat ada bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada media dan alat pembelajaran adalah bahan, alat atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat dan berdaya guna. Pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer. E-learning adalah wujud penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. E-learning merupakan usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Internet dalam pembelajaran. Internet dapat membantu untuk mengakses sumber-sumber informasi yang aktual karena dengan internet dapat memanfaatkan search engine untuk mencari materi-materi yang dibutuhkan dengan cepat. Internet juga bermanfaat dalam mengembangkan profesinya, karena dengan internet kita dapat yang pertama meningkatkan pengetahuan, yang kedua berbagi sumber di antara rekan sejawat, yang ketiga bekerja sama dengan pengajar di luar negeri, yang keempat kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung, yang kelima mengatur komunikasi secara teratur, yang keenam berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional. Pengajar juga dapat memanfaatkan internet sebagai sumber bahan mengajar dengan mengakses materi pembelajaran yang cocok untuk siswa, serta dapat menyampaikan ide-idenya. Baik, untuk selanjutnya ada model-model pembelajaran melalui internet. Ada 3 model pembelajaran melalui internet. Yang pertama ada web course, yang kedua ada web-centric course, dan yang ketiga web-enhanced course. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, di mana seluruh bagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Siswa dan guru sepenuhnya terpisah, namun hubungan atau komunikasi antar peserta didik dan pengajar bisa tetap dilaksanakan setiap saat. Proses pembelajaran sepenuhnya menggunakan fasilitas internet seperti email, chat rooms, Zoom, dan yang lain. Sehingga tidak memerlukan adanya kegiatan tatap muka baik untuk keperluan pembelajaran maupun evaluasi dan ujian. Bentuk pembelajaran model ini biasanya digunakan untuk keperluan pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut distance education learning, seperti yang tengah kita lakukan saat ini. Yang kedua ada web-centric course. Sebagian bahan belajar diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet.
Sedangkan untuk ujian dan sebagai konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Siswa dan guru sepenuhnya terpisah, tetapi pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, mereka tetap bisa bertatap muka, baik di sekolah maupun di tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti di ruang perpustakaan, taman baca, ataupun balai pertemuan. Pertemuan bentuk ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi terkemuka yang menggunakan sistem belajar off campus. Yang ketiga ada web and course, yang merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan, untuk menunjang peningkatan kualitas belajar di kelas. Peranan internet di sini adalah untuk menyediakan sumber-sumber belajar yang sangat kaya akan informasi, dengan cara memberikan alamat-alamat atau membuka link ke berbagai sumber belajar yang sesuai dan bisa diakses secara online. Hal ini guna meningkatkan kualitas dan memperluas kesempatan berkomunikasi antara pengajar dan peserta didik secara timbal balik. Ya, ada pengembangan model pembelajaran melalui internet. Yang pertama ada keuntungan. Yang kedua ada biaya pengembangan infrastruktur serta pengadaan peralatan software. Yang ketiga ada biaya operasional dan perawatan. Yang keempat ada sumber daya manusia. Dan yang kelima ada siswa. Baik, berikut pembahasannya. Baik, yang pertama ada keuntungan. Keuntungan akan diperoleh siswa dalam meningkatkan kualitas belajar mereka apabila dibandingkan dengan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara konvensional. Yang kedua ada biaya pengembangan infrastruktur serta pengadaan peralatan software. Dalam biaya ini diperlukan untuk pengembangan infrastruktur tidaklah sedikit. Untuk itu, perlu dipertimbangkan hal-hal seperti apakah akan membangun suatu jaringan secara penuh atau apakah secara bertahap, atau hanya mengadakan peralatan yang sama sekali baru, atau hanya mengupgrade saja. Yang selanjutnya ada biaya operasional dan perawatan. Suatu sistem akan berjalan apabila dikelola secara baik. Dengan demikian, sistem pembelajaran berbasis internet ini juga diperlukan biaya operasional dan perawatan, yang tentunya tidaklah sedikit. Yang selanjutnya ada sumber daya manusia. Untuk mengembangkan dan mengelola jaringan dan sistem pembelajaran ini diperlukan sejumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang terakhir ada mahasiswa. Yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah mengetahui sejauh mana kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan internet yang diselenggarakan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Jadi dalam proses pembelajaran, aplikasi e-learning bisa mencakup aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan gambaran rencana atau skenario yang proyeksikan mengenai beberapa aktivitas dan tindakan yang akan dilakukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Kemudian ada juga model-model penerapan e-learning dalam Udin Syaifuddin halaman 207. Dalam implementasi pembelajaran terdapat model penerapan e-learning yang bisa digunakan, yaitu selective model, sequential, terus static station, dan laboratory model. Kemudian yang pertama, selective model. Model selektif ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah sangat terbatas, misalnya hanya ada 1 unit komputer. Jadi guru harus memilih salah satu alat atau media yang tersedia yang dirasakan tepat untuk menyampaikan bahan pelajaran. Jika terdapat lebih dari 1 komputer di sekolah atau kelas, maka siswa harus diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung. Kemudian yang kedua, sequential model. Jadi model ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah atau kelas terbatas, misalnya hanya 2 atau 3 unit komputer. Para siswa dalam kelompok kecil secara bergiliran menggunakan komputer untuk mencari sumber pelajaran yang dibutuhkan. Kemudian siswa menggunakan bahan e-learning sebagai bahan rujukan atau untuk mencari informasi baru. Kemudian yang ketiga ada static station model. Jadi
Model ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah atau kelas terbatas, sebagaimana hanya dalam sequential model. Jadi model ini itu guru mempunyai beberapa sumber belajar yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian kelompok siswa lainnya menggunakan sumber belajar yang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Kemudian yang terakhir itu laboratory model. Jadi model ini itu digunakan jika tersedia sejumlah komputer di sekolah atau laboratorium yang dilengkapi dengan jaringan internet di mana siswa dapat menggunakannya secara lebih leluasa atau satu siswa satu komputer. Jadi dalam hal ini bahan e-learning dapat digunakan oleh seluruh siswa sebagai bahan pembelajaran mandiri. Kemudian ada implementasi pengembangan model pembelajaran melalui internet. Pembelajaran biasanya berlangsung dengan metode face-to-face atau sistem langsung. Namun dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, belajar tidak selalu harus berhadapan langsung antara guru dengan murid. Belajar online bisa dibilang efisien secara waktu dan tempat karena dapat dilakukan di waktu senggang dan dimanapun selama koneksi internet lancar. Seperti sekarang ini ketika virus COVID-19 melanda, kuliah online yang baik menjadi solusinya. Perguruan tinggi mengubah metode pengajaran dari face-to-face atau tatap muka langsung secara fisik menjadi pengajaran secara online atau daring. Merebaknya wabah virus corona menjadi kondisi eksternal yang memaksa institusi pendidikan tinggi khususnya untuk mengubah cara mereka melakukan layanan atau servis kepada para mahasiswa. Akhirnya, kuliah online menjadi pilihan utama. Nah, untuk pembelajaran melalui internet yang memakai teknologi informasi ini antara lain itu bimbingan belajar online seperti Kuiper, Ruang Guru, dan Genius, serta platform Edmodo dan Google Classroom. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyajikan materinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan. Terima kasih.